Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama sekali dengan saya sendiri, Raihana Salsabila. 2. Mukti Aliandra. 3. Ratih Ratna Dewi. 4. Muhammad Rafaul Haq. 5. Elvi Sakinah. 6. Nurosania. 7. Mutiara Ramadhani. Dan terakhir Salma Naura Aziz. Tidak berlama-lama, saya akan membacakan pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam suatu negara, penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Itulah pengertian dari penegakan hukum. Dilanjutkan oleh Mukti Aliandra. Dengan Mukti Aliandra, dipersilahkan. Selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat manusia. Setiap warga negara Indonesia, atau dengan kata lain, hukum yang selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketentraman untuk mendukung terwujudnya suatu masyarakat. Dengan alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan ini adalah dengan adanya penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara atau martabat warga bangsa Indonesia. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Jika tidak ada hukum yang adil di dalam suatu negara, itu adalah suatu hal yang menjadi sangat kacau. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuklah beberapa lembaga di Indonesia. Yang pertama yaitu lembaga penegak hukum, yang kedua yaitu lembaga keadilan. Lembaga penegakan hukum ini terdiri atas yang pertama kepolisian. Kepolisian ini yaitu alat negara sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menertibkan dan menjadikan keamanan di dalam suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan ini yaitu merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk pelaksanaan putusan peradilan yang telah diperkuat oleh hukum, tetapi serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman itu suatu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengadili. Yang kedua yaitu lembaga keadilan. Lembaga keadilan ini terdiri dari peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Sekian itu saja lembaga di Indonesia. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang tantangan dalam penegak hukum yang berkeadilan. Yang pertama, masih lemahnya peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kurangnya keahlian, keterampilan, serta moralitas para aparat penegak hukum. Yang ketiga, sistem lembaga peradilan yang secara umum masih belum memenuhi prinsip-prinsip berkeadilan, yakni cepat, sederhana, dan ringan biaya.
Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan dan masyarakat hukum. Terima kasih. Problematika penegakan hukum di Indonesia. Ekstensi hukum saat ini sudah mulai mendapatkan perhatian dari publik. Hal itu dapat dilihat dari respon masyarakat di sosial media yang selalu update tentang kasus hukum yang terjadi di Indonesia sekarang. Kasus hukum berkaitan dengan penegakan hukum merupakan sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat yang dalam kenyataannya memang belum baik atau belum optimal. Apalagi masyarakat merasa penegakan hukum terlalu memihak. Dapat dikatakan penerapannya runcing ke bawah, tumpul ke atas. Yang mana maksudnya di Indonesia lebih mementingkan atau memihak kepada kaum elit atau kelas atas, sedangkan terhadap masyarakat bawah hukum terlihat menyepelekan. Tujuan penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak merendahkan harkat dan martabat warga negaranya. Dengan kata lain adalah hukum yang menjalani keamanan, ketertiban, kedamaian dalam masyarakat. Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dijalankan secara konsisten demi kesejahteraan semua. Penegakan hukum adalah proses masuknya dalam peraturan hukum. Contohnya saja dalam peraturan berlalu lintas. Tujuan utama penegakan hukum adalah agar warga negara merasa hak-haknya dilindungi tanpa adanya kecaman dari pihak manapun. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, diharapkan hukum dapat tertib dan tidak mengganggu harkat dan martabat warga negara. Dan hukum juga harus dijalankan secara konsisten agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Baiklah, saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Perlunya memiliki aparatur penegak hukum yang berkeadilan adalah untuk mengoptimalkan hukum atau peraturan yang sudah diberlakukan di Indonesia. Selain itu, hukum yang sudah dibentuk atau dibuat sebelumnya juga sudah mengikat dan mengatur warga negara agar berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pada dasarnya, hukum yang dibentuk itu sudah adil dan tidak memandang apapun bagi seseorang. Pada kondisi saat ini, yang justru menjadi pusat kesalahan dalam hukum adalah para aparatur penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya. Perlu diketahui, hukum di Indonesia itu sudah adil. Yang menjadi biang dalam ketidakadilannya adalah para penegak hukum. Mereka hanya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Jika saja para aparatur negara paham akan tugas dan kewajibannya, mungkin masyarakat Indonesia tidak akan memandang hukum di Indonesia itu tidak adil. Oleh karena itulah, di setiap negara perlu memiliki aparatur penegak hukum yang berkeadilan sesuai dengan hukum atau aturan yang mengatur. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.